Perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Samsadi, SPT MM dan HM Natsir Ibrahim SE pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz dan kawan-kawan selanjutnya sebagai pemohon. Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar memberi kuasa kepada Hifzi Alim dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, nama Insinyur H. Muhammad Firdaus Daeng Manyeng MM dan Dr. H. Engki Yasin SSOS MM pasangan calon Bupati nomor urut 1 selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Ruliandi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan tidak beralasan berhukum. Kedudukan hukum dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan berhukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah mahkamah mendengar dan membaca saksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait Bawaslu Kabupaten Takalar dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah pertimbangan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran calon bupati pasangan calon nomor 1 akibat terdapat perbedaan nama, terdapat fakta hukum berupa penetapan Pengadilan Negeri Takalar nomor 26 dan seterusnya yang menetapkan perubahan nama Muhammad Firdaus menjadi Muhammad Firdaus Daeng Manyeng. Adapun tahapan penetapan pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Takalar nomor 334 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian penetapan perubahan nama calon bupati nomor 1 dilakukan sebelum penetapan pasangan calon berkenaan dengan perbedaan nama yang terdapat dalam dokumen berupa DPT di TPS 01 Desa atau Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang dan data pemohon yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Mahkamah merupakan dokumen dikeluarkan sebelum ada penetapan pengadilan nomor 26 dan seterusnya. Dengan demikian dari pemohon mengenai adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran calon bupati pasangan calon nomor 1 tidak terdapat perbedaan nama, akibat terdapat perbedaan nama ada tidak beralasan berhukum. Berkenaan dengan pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dalam pemilu kada Kabupaten Takalar 2024, kemudian dari pemohon mengenai ketidaknetralan aparat desa, camat dan kepala desa terhadap yang pengawasan dilakukan oleh Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada prinsipnya jawaban termohon, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait dianggap telah diucapkan. Dalil-dalil pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keyakinan kuat untuk kemudian dinyatakan beralasan berhukum. Oleh karena itu maka menyatakan tidak beralasan berhukum. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait dengan permasalahan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Terlebih terdapat perbedaan selisih 41,5%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan eksepsi terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:08 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh para pihak.